Alamin amma ba'd. Muslimin mukminin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian bersama tentang tauhid yang ditampilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Masih menjelaskan tentang Asmaul Husna dan masih menafsiri ayat yang kemarin kita baca, yaitu surah 7 ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Allah itu memiliki asmaul husna, maka mintalah kepada Allah dengan asmaul husna tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan terhadap asma Allah tersebut. Wa qala rahimahullahu ta'ala, melanjutkan kemarin, Ibnul Qayyim menjelaskan haqiqatul ilhad fiha al-mail bil isyraqi wa ta'tili wa naqrani. Hakikat dari ilhad tadi kan menyimpangkan. Wa zarul ladzina yulhiduna, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan terhadap asmaul husna. Nah, apa yang disebutkan ilhad ya? Menurut beliau, ilhad itu hakikatnya adalah menyimpang dari kebenaran, lebih condong kepada syirik, penolakan dan pengingkaran. Itu namanya ilhad. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan asma Allah, berarti tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan kebenaran. Dia lebih cenderung kepada bentuk kesyirikan, bentuk penolakan dan pengingkaran terhadap asma Allah atau nama-nama Allah. Wa asma'ur rabbi ta'ala kulluha asma'un wa awsafi ta'arrafu biha ta'ala ila bi wajalat ala kamali jalla wa ala. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang sempurna. Semuanya adalah sempurna, yang Allah sifati sendiri, yang Allah ajarkan sifat itu pada hamba-hambanya, yang menunjukkan ala kamalihi jalla wa ala, yang sifat dan nama Allah itu adalah menunjukkan kesempurnaan Allah jalla wa ala, yang maha mulia lagi maha tinggi. Jadi seluruh asma Allah itu menunjukkan kesempurnaan Dia, sempurna sekali dengan sifat-sifat yang Ia miliki, diajarkan kepada hamba-hambanya. Fal ilhadu ima bijuhdiha wa inkariha. Beliau menjelaskan begini, yang namanya ilhad, menyelewengkan nama Allah itu ada 4 pengertian, 4 indikator menurut beliau. Yang pertama adalah membantah dan mengingkarinya. Jadi tidak percaya dengan asma Allah, tidak percaya dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Berapa aliran tauhid ada yang menyebutkan Allah nggak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, punya asma, lah asma itu melekat pada Allah apa berdiri sendiri? Nah, kalau itu berdiri sendiri, maka ada selain Allah dengan sifat-sifat itu sendiri. Berarti asma Allah adalah makhluk. Asma Allah adalah ciptaan Allah. Ini ada sebagian perdebatan ahli teolog ya dalam
pelajaran ilmu kalam ada. Ada orang yang menolak dan mengingkari asma Allah. Tidak ada, adanya ya Allah. Sudah Allah itu. Wa imma bijuti ma'aniha wa ta'tiliha. Yang kedua itu adalah menolak maknanya. Maknanya ditolak, tidak boleh ditafsiri. Karena itu adalah zatnya Allah. Kita hanya cukup memikirkan makhluknya, jangan kau pikirkan Allah. Nah, maka diingkari makna mana yang ada di dalamnya itu. Wa imma bitahrifiha anis sawabi wa ikhrajiha anil haqqi bitakwilati. Yang nomor 3 adalah menyimpang dari kebenaran, yaitu dengan mengeluarkan sifat tersebut dari hak dengan menafsiri yang keliru. Menafsirinya keliru. Asma dan sifat Allah itu ditafsiri keluar anil haqqi, keluar dari kebenaran. Orang yang menafsiri dengan nafsunya, ada yang menolaknya. Ilhad itu bentuknya apa? Dia adalah merubah, menyimpangkan dari shawab, dari kebenaran, kemudian dia keluarkan haknya yang benar, kemudian dia mencoba untuk takwilinya, ditakwili dengan semua sendiri. Seperti kemarin Al-Aziz dari Auzza itu, Allah dari Allata gitu, dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk yang tidak diperbolehkan karena tidak mendasari dengan ilmunya. Wa imma yaj'ala asma'a li hadhil makhluqati ka ilhadi ahlul ittihad. Yang keempat adalah menjadikan nama-nama Allah itu diberikan kepada makhluk. Asma-asma Allah diberikan kepada makhluk, pada ciptaannya. Padahal asma Allah adalah sifatnya kamal, ya, sempurna. Kemudian diberikan pada makhluk itu ka ilhadi ahlul ittihad, seperti penyimpangan yang dilakukan oleh ahlul ittihad. Ahlul itu adalah aliran panteisme, ya. Pernah dengar Pak? Panteisme. Ya, ada panteisme, ada animisme, dinamisme, ada lagi apalagi paganisme. Itu banyak sekali isme-isme. Itu berarti kan kalau namanya isme ya aliran, ya, aliran dari pemikiran dari manusia, itu namanya isme. Nah, jadi ahlul ittihad itu punya keyakinan begini. Kejadian alam semesta ini dan seluruhnya, apapun yang ada di dalam alam ini, peristiwanya apa, ada sesuatu apa di alam semesta ini, itu adalah karena faktor alam. Tidak ada kaitan dengan Tuhan, ya, nggak ada kaitan dengan Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Jadi semuanya karena alam. Nah, bencana ya memang karena alam, hujan ya memang waktunya hujan, terang gitu ya, musim panen dan sebagainya, semuanya dikembalikan ke alam. Memang alamnya begitu. Ini musimnya hujan, ya memang secara alamiah ya musim hujan. Nah, ini hanya menyandarkan sampai di situ, ya, tidak sampai menyandarkan siapa yang membuat alam ini, perubahan gitu. Ini adalah ahlul ittihad. Fa innahum ja'alu asma hadzal kaun mahmuduha wa mazmuha. Ahlul ittihad ini, panteisme itu, mereka jadikan nama-nama Allah itu karena hukum alamiah, maka dia sandingkan dengan alam semesta ini, baik yang terpuji maupun yang tercela. Maka kita lihat kalau ahlul ittihad ini ada yang mempercayai sungai itu, ada yang mempercayai hutan, mempercayai apa dan sebagainya, bahwa mereka punya sesuatu yang kita harus melindunginya, menjaganya. Kalau nggak dilindungi maka akan terjadi sesuatu musibah atau bencana, tapi tidak dikaitkan dengan
Siapa yang menciptakan sampai ke sana. Jadi ada yang membuat, ada yang menghancurkan, ada yang membahayakan, yang memberikan manfaat itu. Nah, kadang kita pergi ke alam mana agar mendapatkan manfaat, pergi ke tempat mana agar terhindar dari madorot, pergi kemana agar apa? Ya gitu. Ini ada keyakinan yang demikian. Hatta qala zaimuhum, sehingga orang pintar itu akhirnya berkata wal musyubi mana kullu ismin mamduhun aqlan wa syar'an wa urfan, sehingga nama-nama itu semuanya itu diberi maknanya itu secara akal, syariat, dan juga secara urfan. Urfan itu kebiasaan atau budaya, dengan budaya yang ada. Nah, ini mudahnya itu Ahlul Ittihad ini adalah kejadian seluruhnya itu berdasarkan alam. Nah, kalau bahasanya Ebit itu apa ya bahasa Ebit ya? Alam sudah tidak bersahabat dengan kita, apa ya? Nah, itu. Nah, tapi saya yakin beliau tidak punya keyakinan itu gubahan hati ya. Mungkin alam udah nggak mau bersahabat dengan kita, maka terjadi banyak bencana. Nah, ini ada beberapa keyakinan yang meyakininya ke sana, gitu. Meyakininya adalah ke sana. Saya tidak menyebutkan agama atau ismenya ya. Nanti bisa jadi masalah ya kalau menyebutkan agama. Ya, kita kaji ini saja ya. Ahlul Ittihad itu panteisme. Qultu waladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah qatiban. Nah, adapun saya katakan bahwasanya pendapat ahlus sunnah wal jamaah pada umumnya, mutaqaddimuhum wa mutakhiruhum, ahlus sunnah jamaah pada masa dulu dan pada akhir, itu mereka mengatakan isbatu sifatil ladzi wasawallahu biha nafsu wa safahu biha rasulullah ala ma yaliku bi jalalihi wa azimatihi. Bahwasanya mereka punya keyakinan untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat itu adalah merupakan sifat memang yang dimiliki oleh Allah, yang Allah menyifati sendiri dengan dirinya sendiri dan sebagaimana disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, maka kalau kita lihat seluruh asma Allah, sifat itu adalah menunjukkan keagungan yang tidak bisa diberikan kepada makhluk. Makhluk tidak punya nilai sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Isbatan bila tamsil. Jadi sikap kita adalah isbatan bila tamsil, menetapkannya tanpa menyerupakannya. Kalau Allah perkasa, manusia perkasa, ada makhluk yang perkasa, itu kita tidak boleh tamsil, tidak boleh menyerupakan, ya, tidak boleh menyerupakan keperkasaan Allah dengan keperkasaan makhluknya. Kalau Allah itu ada al-alim, mengetahui, kemudian juga ada orang yang pandai, cerdas ya, luar biasa, itu nggak boleh ditamsilkan, nggak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka isbatan bila tamsil, menetapkan sifat dan asma Allah tanpa menyerupakannya. Wa tanzihan bila ta'til, mensucikannya tanpa menolaknya. Tugas kita mensucikannya. Apakah Allah tidak suci? Allah sudah suci. Allah sudah suci, Allah sudah sempurna, Allah sudah agung, kita ditujukan untuk mengagungkannya. Walaupun kita mengagungkan tidak menambah keagungan Allah, atau kita tidak mengagungkan Allah akan mengecilkan keagungan, itu tidak ada. Enggak ada efeknya sama sekali. Karena apa? Kita hanya sebatas hamba yang ditugaskan untuk mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 42 ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Nah, Allah sendiri yang menyampaikan itu. Tidak ada sesuatu, syai'un. Syai'un berarti kan sesuatu. Enggak ada sesuatu pun kamitslihi yang persis semisal Allah.
Tidak ada satupun. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah itu maha mendengar lagi maha melihatnya. Wa anal kalama fi sifati far'un anil kalami fi dzati yahtazi hazwahu wa misaluhu. Nah, berbicara tentang sifat Allah, berbicara tentang sifat Allah itu adalah bagian dari membicarakan zatnya Allah. Membicarakan tentang sifat-sifat Allah itu berarti membicarakan sebagian daripada zatnya Allah. Kalau kita mempelajari Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, berarti kita sedang membicarakan tentang sebagian zatnya Allah adalah Al-Ghafur. Maka asma dengan zat tidak bisa dipisahkan. Nah, orang-orang teologi Islam itu sering memperdebatkan Allah dengan asma Allah itu sama enggak? Nah, Allah dengan asma Allah berdiri sendiri enggak? Kalau ini Allah, ini asma-asmanya, lalu asma-asma Allah itu apa? Apakah dia ciptaan Allah? Apa dia makhluk? Atau dia Allah sendiri? Nah, biasanya pusing ini ahli filsafat ya, akidah filsafat biasanya bicara tentang hakikat sesuatu ya. Udah bicara hakikat sesuatu menggunakan logika Pak, akal Pak. Jadi syariat tinggalkan Pak. Kalau udah bicara tentang logika ya sudah. Nah, ahli filsafat biasanya banyak bicara tentang hakikat sesuatu. Apa itu? Cara mencari gimana? Nilai kemanfaatannya bagaimana? Maka harus didampingi dengan Al-Quran maupun Sunnah. Boleh menafsiri, tapi tidak boleh keluar dari takwil ini ya. Nanti kan harus tinggalkan orang-orang yang mentakwilinya keliru, mentakwilinya adalah salah. Maka sejalan. Bagaimana annahu yajibul ilma bi anna zatan haqiqatan la tasabbatatan syai'an min zawatil makhluqin. Nah, maka menjadi wajib secara keilmuan bahwasanya Allah itu adalah zat yang hakikatnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya yang bersumber dari makhluk. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk ini yang tasabbuh. Tasabbuh kan apa? Menyerupai. Ya, nggak ada yang bisa menyerupai saja tidak ada, apalagi lebih dari menyerupai. Maka jangan sekali-kali keliru kita mentakwilkan, menjelaskan tentang zatnya Allah. Jangan sampai keliru. Karena apa? Kita tidak mampu untuk kesana, kecuali yang memang Allah ajarkan sama kita, kecuali yang memang Rasul ngajarkan kepada kita. Falahu sifatin haqiqatan la tasfai'an min sifatin al-makhluqin. Nah, bagi Allah itu punya sifat-sifat yang hakikatnya tidak ada yang menyerupai dari sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk itu tidak ada satupun yang serupa. Itu baru serupa atau sepadan atau mirip, itu tidak ada yang serupa dengan makhluk. Aman jada syai'an mimma sallallahu bi nafsu aw wasahu bi rasuluhu aw ta'wiluhu ala ghairi mazara mim ma'anahu fa huwa jahmun qatid ghairu sabilil mu'minin. Nah, kalau ada orang yang menyimpangkan sedikit pun sesuatu yang Allah sifatkan pada dirinya atau yang Rasul sifatkan kepada Allah, atau mentakwili dengan takwil yang keliru, menafsiri dengan tafsir yang keliru, berarti dia termasuk golongan Jahmiyah. Nah, ini aliran Jahmiyah ya. Jadi kalau belajar ilmu kalam itu banyak sekali aliran. Cirinya apa? Ittaba'a ghairu sabilil mu'minin. Yang diikuti adalah bukan jalannya orang mukmin. Nah,
Kalau yang diikuti jalannya bukan orang mukmin, kira-kira keliru apa benar? Keliru. Karena jalannya orang mukmin itu adalah dijamin kebenarannya. Yang mengikuti jalannya bukan orang mukmin berarti keliru macam itu. Kama qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surat 4 ayat 115. Surat 4 napa? Pak Sugeng hafal ini surat 4. Kalau 145 hafal ya. Apa 4? 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran itu dan ia mengikuti jalan bukannya jalan orang yang beriman, maka kami Allah biarkan dia dalam kesesatan dan kami ancam kalau kami memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Sedangkan neraka jahanam itu adalah tempat yang paling buruk. Siapa tempatnya jahanam? Orang yang mengikuti bukan jalannya orang yang beriman. Maka ikutilah terus jalannya sabilul mukminin, itu ikuti jalannya orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itu insya Allah akan selalu dalam lahul huda, baginya hak, kebenaran, petunjuk. Ikutilah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Mereka yang mengikuti jalannya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidatun jalilah. Di penghujung kajian ini kemudian pengarang ini mencoba ada beberapa faidah yang luar biasa, yang utama itu ya. Di sini ada 6, mudah-mudahan selesai ya. Mudah-mudahan selesai. Ada 6. Nanti kalau sudah selesai, depan udah ganti bab ya. Nah. Ahaduma may yad'u ila nafsi zati ka qalik zatin wa mawjudin. Nah, yang pertama apa? Yang berhubungan dengan zatnya Allah. Ada sesuatu yang berkaitan dengan zatnya Allah, yaitu zatnya maujudun, bahwa Allah itu ada. Karena ada orang yang percaya bahwa Allah itu tiada. Nah, orang yang beriman itu punya keyakinan kalau Allah itu maujud. Allah itu ada wujudnya atau ada. Wujud kan ada. Nah, maka Allah itu ada. Ada itu tidak harus melihat, Pak. Ya. Kita ambil bukti, Pak. Ada tidak harus melihat. Ya. Suara saya bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Tapi ada wujudnya enggak? Itu wujudnya suara. Tidak bisa dilihat oleh mata. Melihatnya bagaimana? Pakai telinga. Udara. Coba. Udara bisa dilihat enggak, Pak? Enggak bisa dilihat. Didengarkan? Enggak bisa. Dilihat enggak bisa, didengar enggak bisa. Terus diapakan? Ternyata ada udara. Jadi tidak harus dengan mata. Kalau semuanya dengan mata itu lemah, ya. Karena tidak bisa semuanya dengan mata. Siapa lagi? Allah. Allah dengan apa? Allah dilihat nggak bisa.
Dirasakan nggak bisa, didengarkan tidak ada suaranya Allah. Apa? Hati, gitu, al-qalbu. Dengan hati ini, hati itu yang menjadikan kita percaya adanya Allah. Al-qalbun, maka al-iman fil qalbi, percaya di dalam hati ini yang menjadikan percaya. Nah, kalau dulu orang-orang komunis ngajari anak-anak kita ketika sekolah, ayo merem, minta bolpen sama Tuhan, buka matanya. Ada bolpen enggak? Enggak ada. Tuhan enggak ada kan? Itu enggak ada. Merem lagi. Nah, ayo minta bolpen sama Pak Guru. Merem, bolpen. Kasih bolpen. Melek. Ada bolpen kan? Nah, berarti Pak Guru ada enggak? Ada. Tuhan ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Enggak bisa kasih bolpen. Anak kecil digitukan ya percaya ya. Ya, ini upaya-upaya untuk mendangkalkan anak-anak kita. Ya termasuk kita sendiri mungkin sekarang menjadi dangkal tentang keberadaan Allah ya. Allah memang nggak bisa pakai mata. Hati inilah ya. Nah, percaya tentang zatnya. As-sani mayarju ila sifati wa na'watihi kal alim wal qadir as-sami wal basir. Kita harus percaya ada kaitannya dengan sifat-sifat yang Allah miliki. Kalau zatnya adalah maujud, Allah itu ada, sifatnya itu harus kita percaya. Seperti Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Qadir, Allah Maha kuasa. As-Sami, Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Kita yakin itu, bahwa Allah itu memiliki beberapa sifat. Nah, kalau kita misalkan mempercayai Allah Al-Basir, bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan? Allah melihat, berarti kita harus hati-hati, bicara hati-hati, dilihat oleh Allah, bersikap hati-hati, dilihat oleh Allah, bertindak juga hati-hati. Kenapa? Dilihat oleh Allah. Itulah orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, nah ini sedang diawasi oleh Allah. Tapi kadang kita nggak merasakan dilihat Allah ya. Nah, kadang kita tidak merasakan dilihat oleh Allah. As-salis marja'u ila af'ali al-khaliq war-raziq. Ada yang berkaitan dengan af'alnya Allah, ada yang berkaitan dengan perbuatannya Allah. Apa betul Allah berbuat? Betul enggak Allah berbuat? Ya berbuatlah. Yang namanya maujud masa tidak berbuat? Allah berbuat. Contohnya apa? Ini. Nah, di sini dijelaskan kal khaliqi, seperti Allah pencipta. Nah, kalau Allah al-khaliq berarti Allah menciptakan. Kalau menciptakan itu berarti Allah itu berbuat apa tidak? Berbuatnya namanya af'alnya Allah menciptakan. Ar-Raziq, Allah yang memberikan rizki. Coba, yang kasih rizki kita sama kita siapa? Bisa bernapas, bisa sehat, makan enak, bisa tidur nyenyak, ya. Itu siapa? Allah, Ar-Raziq, Allah yang pemberi rizki itu. Arabi al-tanzil muhaddo wala buddha min tadamu subutan idza kamala fil adamil muhaddi kal qudus wassalam. Sedangkan yang keempat ini adalah mensucikan secara murni, mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikannya itu adalah meliputi subutan, menetapkan. Karena tidak ada kesempurnaan bagi yang Adam ya. Adam bukan Adam. Kalau Adam itu nabi, tapi kalau Ain itu berarti tidak ada. Nah, enggak ada kesempurnaan fil adal muhad. Jadi enggak ada kesempurnaan di dalam yang tidak ada. Karena ada maka menjadi sempurna. Allah ada menjadi sempurna. Kalau Allah enggak ada maka tidak ada kesempurnaan. Kalau Qudus Assalam, seperti Al-Qudus Maha suci. Assalam, Allah Maha pemberi keselamatan bagi kita semuanya. Al-khamis walam yazkurhu aktsarun nas
yang tidak banyak disebut oleh manusia, wa wal ismul dal ala jumlatil awsafil adida la tahtassu bi sifati ma'inah bal dala alam ma'an nahwul al-majid al-azim as-somad. Ada sifat-sifat Allah itu yang memiliki ma'an. Ma'an artinya apa? Memiliki banyak makna. Satu sifat tapi maknanya sangat luas, ya. Tidak hanya sekedar sifat itu, tapi Allah memiliki beberapa sifat yang menunjukkan baldalla ala ma'an, itu menunjukkan banyak ma'an. Ma'an artinya banyak makna. Makna nih ma'an gitu ya. Bukan ma'an, bukan makan ya. Tapi ma'an itu makna. Ma'an berarti maknanya banyak, semacam itu. Seperti contohkan di sini al-majid, mulia. Allah al-azim, Allah maha agung atau besar. As-samad, Allah maha tempat bergantung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fa innahu mawdu'u lis-sa'ati waz-ziyadati wal kasrah. Bahwasanya menempatkan itu pada sifat Allah yang sangat luas, tambah dan juga sangat banyak. Seperti misalkan sifat Allah disebutkan adalah Al-Majid. Nah, Al-Majid artinya apa? Allah maha mulia. Ada bahasa Arab begini. Istamdahal marhu wal afar wa amjadan naqo. Nah, ada yang dinamakan al-marh. Marh itu sajarun syari'ul wari wal isti'al, adalah nama sebuah pohon. Ada sebuah nama pohon namanya marhu ya. Nah, di sini dijelaskan contohnya begini. Istam jadal marhu wal afar. Jadi pohon marah itu memiliki banyak api, dan afar itu banyak memiliki api. Wamjadan naqah, memberi makan onta sampai kenyang. Nah, tidak hanya memberi makan tapi sampai kenyang. Tidak hanya punya api tapi memiliki banyak api. Itu contohnya gitu. Kemudian wa minhu Rabbul Arsyil Majid, penguasa arasy yang Majid, yang maha mulia. Jadi Rabbul Arsyil Majid sifatul lil arsillahi ala ras. Nah, sifatun lil arsi li saati wa azimati wa syarafi. Jadi al-Majid itu sifatnya ars itu artinya sangat luas, sangat besar dan sangat mulia. Nah, maka al-Majid itu mulianya Allah itu Allah yang memiliki aras. Aras itu sangat luas, sangat besar, sangat mulia. Nah, Allah yang memiliki, maka memiliki maknanya sangat luas di sana. Sehingga diharapkan kita itu kepada sebagian sifat-sifat Allah mengetahui bagaimana maknanya, tidak hanya satu mana. The meaningful kata orang luar, memiliki banyak makna. The meaningful katanya gitu ya. Ini memiliki banyak makna yang ada di sana itu. Rabbul Arsyil Azim gitu ya. Nah, kemudian kama taqul ifirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada yang kayak gitu. Ya Allah, ampunilah saya, kasihanilah saya, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Maka diperbolehkan ifirli fa innaka ghafurun, boleh. Bisa ifirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni dosa saya, kasihani saya, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bahwa rajun ila tawasuli ilai bi asma'i wa sifati. Ini contoh tawasul. Tawasul dengan sifatnya Allah saat berdoa. Jadi saat berdoa itu menggunakan wasilah,
adalah wasilahnya dengan Jadi di ayatnya kan fad'uhu biha, ya, mintalah Allah dengan asma Allah. Jadi kalau kita menggunakan ifirli ditambahi innaka ghafurun boleh. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya karena Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, kasihanilah saya karena Engkau Maha Pengasih. Ya Allah, kuatkanlah saya karena Engkau Maha Kuat. Ya Allah, kayakanlah saya karena Engkau Maha Kaya. Begitu. Kira bisa dipahami ya. Nah, semacam itu. Ada lanjutannya di situ. Di sini ada contohnya ya. Nah, sebentar ya. Ini ada contohnya sini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-manan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Nah, fadza su'alun lawat rasul ilai bihamdihi. Ini adalah contoh wasilah dengan asma dan sifatnya Allah. Ini sering orang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Baru minta gitu Pak Sugeng ya. Itu ini ada zikir lagi. Nah, nanti kalau dihafalkan nambah banyak ya. Ini udah banyak sekali itu. Jadi bisa ya. Allahumma ini as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Baru minta, ya Allah, saya minta ini gitu. Itu namanya apa? Wasilah dengan asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sifatnya bisa ya Allah, ya Allah, ya Hamid, subhanallah, subhanallah. Itu udah bagian daripada berwasilah dengan asmanya Allah. Maka jangan kita langsung minta kepada Allah. Kita puji dulu Allah. Walaupun kita memuji Allah tidak menambah keterpujiannya Allah gitu ya. Kita agungkan Allah walaupun tidak menambah keagungan Allah. Karena apa? Allah sudah terpuji, Allah sudah agung. Kita puji, kita agungkan, tetap tidak merubah. Tetapi ini adalah akhlaknya. Ya minimal ya zal jalali wal ikram, ya Allah, ya Allah. Begitu baru memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun, ya Allah, ampunilah dosa saya karena Engkau Maha Pengampun. Boleh nggak menggunakan bahasa Indonesia? Boleh, tidak ada larangan. Ya, menggunakan bahasa Inggris boleh, nggak ada larangan. Hanya doa yang terbaik adalah doa maksurat, doa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Berarti menggunakan bahasa Arab? Ya iya, menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu ada beberapa mufradat yang tidak bisa diterjemahkan artinya persis dalam bahasa apapun. Ya, sekali lagi kenapa menggunakan bahasa Arab? Itu doa maksurat, ikuti Allah dan Rasulnya, karena di dalam bahasa Arab itu ada beberapa mufradat, vocabulary, kosakata yang memang kalau diterjemahkan bahasa lain itu tidak bisa persis. Banyak sekali kata-kata itu, maka menggunakan bahasa Arab. Walaupun kalau tidak mampu menggunakan bahasa masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.